Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bitar Saleh dalam acara PAN Podcast Anak Negeri. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber dari anak muda yang baru terjun di dunia politik. Salah satu calon anggota legislatif DPR RI. Saya perkenalkan sedikit. Nama beliau Hamzah Ibnu. Tapi mungkin biasa dipanggil siapa ini Kak, kalau boleh tahu? Panggil Anca aja. Oke, baik. Kita langsung bersama Kakak Anca. Baik Kak, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, amazing. Gimana rasanya udah Hari ini masuk? luar biasa. Gimana rasanya udah masuk di dunia politik ini Kak? Ya, gimana ya? Menyenangkan sih. Oke, itu poin nanti yang kita tanyakan. Baik Kak, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan dari podcast Anak Negeri ini. Kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan dari bentuk, saya kasih clue-nya aja ya. Mungkin dari pendidikan, mungkin dari hobi, kebiasaan, Oke. atau tujuan dan kesan-pesan. Ya, bebas lah. Oke. Saya di sini untuk Anda. Asik. Asik. Baik Kak, Jadi sebelumnya nyantai aja ya, sambil ngerokok boleh ya? boleh Kak. Oke. Mumpung kita di Hey, kita di ruangan dokter. Halo guys. ada rekan-rekan di sana ya? Ya, rekan tim kami Pak. Oke, siap. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya ini Kak. Kakak ini kan bergabung di Partai PAN Ya. dari 2023. Di Iya, bulan baru. Januari. Iya, betul, betul. Ya, yang Baru saya ketahui. setahun ini lah. Iya, baru setahun ini. Terus Kakak mencalonkan diri sebagai DPR RI, Iya. calon legislatif DPR RI Iya, dari betul. fraksi PAN. Iya. Anak yang paling termuda yang mencalonkan diri untuk RI ya. Mungkin. Bisa jadi. Apa sih motivasi Kakak sampai Kakak berani melangkah sampai sejauh itu? Biasa kan ada yang mereka mengambil mungkin, oh saya ini masih muda, saya ambil mungkin di daerah kota dulu atau di kabupaten atau mungkin provinsi, tapi ini Kakak langsung terjun sampai ke RI. Ini kira-kira persiapan Kakak ini apa kayak gitu? Agak jadi latar belakangnya seperti ini. Founding standing father kita pernah bilang, jadi gantungkanlah mimpimu setinggi Lagi langit. Oke. Setidaknya kalau kau jatuh di antara bintang-bintang gitu. atau di antara awan gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita tembak dulu yang paling atasnya dulu toh. Mencari di mana titik-titiknya gitu ya Kak? Kita harus pukul tinggi dulu, tendang tinggi dulu sekalipun kaki pendek. Asik. Oke. Tendang tinggi sekalipun kaki pendek. Iya. Iya. Berarti salah satu anak muda yang berani mengambil resiko. Walaupun dia tahu memang dunia politik itu keras. Kata orang-orang ya Kak, ngeri, keras. Bahkan saudara saja bisa baku banting di dalam, baku injak. Apalagi orang lain. Yang saya dengar langsung. Jadi mungkin bagaimana nih kesan Kakak masuk dalam dunia politik ini Kak? Semenjak dari pertama Kakak masuk sampai sudah mencalonkan diri, pemberkasan apa segala macam, apa saja yang sudah Kakak persiapkan, mungkin sosialisasi atau apa, boleh dijelaskan Kak? Jadi jujur awalnya itu ya gimana ya, tidak ada kepikiran sih kita mau masuk aktif di partai politik, ikut masuk bergelut dalam perpolitikan Indonesia ini. Cuma ya mungkin udah jalannya ke situ ya. Udah jalannya ke situ, dimudahkan. Ya saya pegang prinsip seperti ini, ke segala sesuatu yang dimudahkan itu insya Allah sesuatu yang baik ya pasti akan dimudahkan lah insya Allah gitu. Jadi ada istilahnya juga kayak begini Kak, tidak ada usaha yang sia-sia, semua pasti ada hasilnya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Mungkin kebalik aja ya Kak. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Lanjut, ini soal persiapan Kakak untuk maju sebagai calon legislatif. Kesiapan Kakak kira-kira sudah sampai di mana? Oke, siap. Kalau persiapan sih lebih ke siap mental aja dulu sih. Ya, ini Bukan Pak. uang ya Kak? Oh, uang itu ya ada juga, biaya politik tetap ada. Baliho. Kos politik itu ada pasti. Cuma yang paling mendasar itu, yang paling penting sebenarnya mental dulu. Mental dulu yang harus kita siapkan. Sebelum kita siap menang, kita harus siap kalah dulu. Begitu, biar tidak gila lah. Iya. Tidak down sendiri.
Iya gitu, kita tetap punya harapan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita kejar. Buat apa kita bermimpi kalau tidak Wujudkan, dikejar. ya tidak dijalani lah, tidak dikejar, betul, tidak diraih. Buat apa kita bermimpi kalau tidak diraih? Kita harus meraih mimpi. Gitu. Baik, ini kan dari tadi kita sudah tanya soal kesiapan kakak, terus apa saja yang kakak rasakan semenjak masuk di partai politik, ngeri atau tidak, toh ganas atau tidak. Kalau ganas atau tidak, apa ya? Sebenarnya menyenangkan sih, setelah masuk ke dalam politik itu malah menyenangkan sebenarnya. Tidak seseram Apa yang yang kami pikirkan sebelumnya gitu. Menyenangkan ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang penting yang memang suaranya didengar, suaranya itu bisa berdampak, punya power, punya kapasitas tinggi, punya kapasitas, betul. bukan karena jabatannya kak, karena memang mereka dihormati karena kepintarannya. Ya termasuk jabatan juga. Orang didengar juga karena jabatannya juga. Betul. Jadi ini kan kita sudah bertanya soal kesan-kesan soal kesiapan atau kesan apa yang kakak dapatkan semenjak masuk di negeri. Ini teman-teman yang anak muda yang dari luar ini kak, mereka selalu bertanya sebelum kita melakukan podcast anak negeri ini kan saya sudah umumkan di media. Sudah survei ya? Ya, saya sudah. Nanti bintang tamu kita Hamzah Ibnu, caleg DPR RI. Dia dari fraksi PAN, anak muda. Ini mereka tanya untuk soal pendidikan. Pendidikan ya. Ya kalau saya pendidikan ya dari kecil, dari TK sampai SMP itu saya asli Sorong. Saya di Sorong semua. Nanti SMA baru saya hijrah ke Makassar di pondok pesantren. Terus lanjut ke Universitas Muslim Indonesia, ngambil Fakultas Hukum. Terus sempat juga lanjut di Brawijaya di Malang. Kalau boleh tahu untuk profil pribadi kakak, kira-kira kakak berapa bersaudara, tinggalnya tepatnya di mana, biar masyarakat yang nanti mungkin memilih DPR RI ini, tapi karena ada anak muda yang mewakili suaranya mereka. Biasa kan kalau antara anak muda kan sama-sama saling mendengar. Iya, Ibarat gitu ya. Cuman ya, tidak menutup kemungkinan untuk orang tua, kalau kita sampaikan keluh kesah kita, tidak menutup kemungkinan DPR untuk orang tua akan tutupnya, tidak. Tapi kan masih banyak yang harus mereka tangani karena mereka kan lebih senior. Tapi kalau antara anak muda kan dari face to face begitu. Oke, jadi pertanyaannya saya, mereka kan pengen tahu kira-kira Hamzah ini, Kak Ance ini tinggal di mana? Oh ya, Tepatnya berdomisili di mana? ya tinggal di rumah, masih di rumah dari kecil lah, rumah kecil dari kecil sampai besar gini, masih di kilo 12-an. Kilo 12 ya. Iya. Untuk saudara ada berapa bersaudara? Saudara kami 5 bersaudara, saya anak pertama. Anak bersaudara. Berarti menunjukkan sifat kepemimpinan untuk Insya Allah. jadi panutan untuk adik-adik yang Amin. Amin insyaallah. Jadi Kak, ini saya mau tanya lagi soal, katanya hobi kakak nih suka ke musik, band, organisasi. Kira-kira ada tidak hobi yang memang lebih ke fisik begitu? Contohnya seperti futsal, badminton. Kalau futsal saya waktu zaman kuliah saya sering futsal. Zaman kuliah saya hobi futsal, striker. Oke. Berarti kakak ini yang seperti Ronaldo ya? Itu sudah. Oh, itu sudah. Oke. Kita lanjut Kak ya. Terus pertanyaan berikutnya, tujuan kakak masuk di calon legislatif, beranikan diri masuk di dunia politik, tujuannya kira-kira apa Kak? Ya tujuannya ya berangkat dari itu, dari niat ingin kita sebagai anak muda nih harus melek politik, setidaknya kita harus melek politik. Jadi sekalipun kita tidak berperan aktif dalam secara praktis gitu, dalam perpolitikan, ya setidaknya kita melek, kita tahu politik itu seperti apa. Jadi peran anak muda sebenarnya sangat penting di dalam demokrasi ini, karena pemilih terbanyak itu anak muda loh. Anak muda, betul. 50% lebih itu didominasi oleh anak muda pemilih. Jadi
bagaimana ya? Anak muda ini harus mengirimkan orang-orang yang menyuarakan suara anak muda itu sendiri. Jadi bisa membuat regulasi-regulasi yang pro anak muda begitu. Kita tahu kan masih banyak lah anak lulusan S1 itu pun pengangguran tuh masih banyak. Iya betul Kak. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita nih menjadi bangsa yang produktif, khususnya anak-anak muda ini. Jadi muda berkarya, tua bersahaja. Tua bersahaja. Mumpung kita masih muda-mudanya, ayo berkarya. Ayo jalani apa yang kita bisa. Jadi pilihan kita menentukan masa depan Insya Allah, betul. Indonesia ke depannya ya Kak. Betul Untuk sekali. anak cucu kita. Betul. Untuk kita, untuk anak cucu kita, Tuh. untuk Berarti, orang tua kita. Pilihan yang tepat untuk memang ingin tujuan membangun Indonesia lebih maju dengan gerakan, karena dari 2019 pemilihan kan banyak anak muda yang nggak ikut. Ya kalau Hampir. Kalau mau dibilang untuk area Papua Barat Daya hanya mungkin 1-2 orang. Tapi kalau yang langsung terjun langsung yang ingin ikut, yang betul-betul nekat mau ikut sampai berorasi di depan orang, sosialisasi, cuma hanya beberapa orang saja. Salah satunya ya Hamzah Ibnu. ya mari kita coba. Insyaallah dengan doa Ya dan dukungannya. segala sesuatu tuh kita tidak akan tahu jawabannya kalau kita tidak coba. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut bermimpi. Mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis. Iya, mimpi itu gratis. Jalani aja dulu. Cuman kalau mau wujudkan harus ada bayarannya. Ya, Kalau mau wujudkan mimpi itu harus ada bayaran. Contohnya bayarannya apa? Dengan kerja keras. ya harus ada yang dikorbankan. Jadi istilahnya Waktu, ada tenaga, pikiran itu semua dikorbankan. iya, ada salah satu presenter saya yang saya idolakan, Iya. jurnalis Najwa. Oh, Dia kan main di podcast Mata Najwa nih, saya sering lihat dia. Dia itu punya kata-kata pernah dikeluarkan, entah itu dia dari dia atau mungkin dia copy paste dari orang lain. Kata-katanya gini, terbentur akan menjadi bentuk. Kalau dalam pikiran kakak seperti anak muda yang berwawasan luas, ya insya Allah. kira-kira terbentur menjadi bentuk itu maksudnya apa Kak? Terbentur, Akan menjadi terbentuk. Ya, itu proses sih. Ya, sama dengan pepatah berakit-rakit dahulu, Berenang-renang ke ya, seperti itu. Jadi semuanya diawali dengan usaha. usaha Iya, dan niat. Iya, niat usaha. Insya Allah kita akan dapat hasil. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat hasil. Kalau Allah sudah tentukan engkau akan menjadi pemimpin, Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya, tapi tetap harus dibarengi dengan usaha. oke Kak. Kita masuk di segmen terakhir ini Kak ya. Oke. Ini kan tinggal, ini sudah masuk tanggal berapa ya Kak? Tanggal Sudah 11. masuk 11 ya. Tinggal 3 hari lagi. Iya, betul. Tinggal 3 hari lagi untuk pemilihan serentak untuk presiden, untuk DPR. Betul. Ya. Jadi kira-kira apa pesan kakak untuk para pemilih nanti yang Oke. akan menjadi pemeran penting dalam untuk pemilihan Ya, untuk Kira-kira- demokrasi kita ke depan ya. Iya, demokrasi. Oke, pesan saya buat pemirsa di rumah, buat anak-anak negeri, khususnya anak-anak muda, pemilih-pemilih baru, pemilih-pemilih pemula. Satu pesan saya, jangan golput, jangan pernah golput. Jangan. Itu aja. Iya. Karena suara kita tuh menentukan Masa mau depan. kemana bangsa kita ini ke depan. Iya. Kita harus mengirimkan wakil-wakil rakyat kita, wakil-wakil suara kita untuk menyuarakan suara-suara kita di dewan sana. Jadi gini Kak, Supaya kita bisa mendapatkan impact yang baik. sorry ada pertanyaan yang lolos lagi nih. Oke. Saya ingin tanyakan untuk soal presiden. Dari setahu saya ini, dari fraksi PAN kan, Iya. dia masuk mendukung 02. Betul. Prabowo Subianto. Iya. Tapi kira-kira mungkin dari dalam diri kakak, dari hati nurani kakak, kira-kira ada tidak di antara ketiga paslon itu? Insya Allah kalau saya pribadi punya prinsip juga.
Selain kedisiplinan dan lain-lain, yang menentukan kesuksesan itu, salah satu faktor penentu kesuksesan juga itulah percaya kepada pemimpin. Percaya kepada. Iya. Jadi kita tegak lurus aja kepada yang di atas gitu. Jadi mungkin pesannya jangan sampai lupa untuk memilih presiden, jangan salah pilih presiden karena karakter warga Indonesia akan menentukan siapa presidennya. Itu yang mencontohkan karakter warga Indonesia. Mungkin sekian dulu Kak ya. Oh, Mungkin- sudah cukup, Kak? Ya, sudah cukup Kak. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Kak Anca? Saya juga rasa sudah cukup. Ya mungkin harapan saya ya podcast seperti ini, interaksi seperti ini harus lebih sering lagi, lebih giat lagi kita lakukan. Ya, semoga kedepannya insya Allah, amin, kakak bisa tembus sampai DPR. Kita bisa undang kakak kembali dengan wajah baru, dengan face baru. Contohnya seperti Asik. jabatan yang baru ya kak ya. Ya, Jadi insya kira-kira Allah. kakak bisa datang tidak itu? Oh, Mungkin jelas. atau dengan kesibukan atau apa? Jelas, insya Allah. Insya Allah datangnya. Oke. Kalau saya tidak ke situ ya, situ yang ke sini, toh. Oh baik, kita langsung dengan tim ke sana ya kak. Bisa kak, bisa. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari podcast Anak Negeri ini. Kesimpulan yang saya ambil, jangan pernah kita golput, jangan pernah kita salah memilih pemimpin. Karena kalau kita memilih pemimpin karena dengan uang atau karena dengan ikut-ikut orang tanpa melihat prestasi ataupun tanpa melihat dari dia punya Latar belakang, latar belakang, track record, track record, itu sama aja kita Beli kucing. membunuh anak-anak bangsa kita nanti ke depannya. beli kucing dalam karung. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Kenali pemimpin Anda. Kenal itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jabatan